Sama janji Tuhan, kami percaya sama kuasa Tuhan, kami percaya sama kedahsyatan Tuhan yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Biar Engkau urapi kami senantiasa. Biar setiap pujian penyembahan itu boleh menjadi rema atas setiap hidup kami, menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan sekedar kami menyanyi, tapi sungguh itu menjadi kekuatan buat setiap kami, itu tertanam dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami nyanyikan itulah iman kami, apa yang kami nyanyikan itulah kepercayaan kami sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian isi hati Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai-Mu lebih berhamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Allah yang boleh kami dengar siang hari ini, itu boleh menjadi rema kekuatan dan kami jalankan atas setiap kehidupan kami. Oleh hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami semakin diubahkan, kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama Allah kami Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yuk silakan duduk Bapak Ibu saudara itu. Selamat pagi, shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke.
Gak terasa November ya, artinya bulan depan Desember. Natalan lagi ya, cepet ya. 2026 nambah lagi umur. Ya, jadi seperti biasa, yuk kita sama-sama menabur. Ya, Natal itu namanya nabur. Ya, kan kasih kado kan sama Tuhan, betul nggak? Kan ulang tahun nih Tuhan Yesus. Kita kalau orang ulang tahun harus kasih kado. Nah, jadi itu di belakang ada amplop persembahan. Ya, itu sama-sama. Ingat sekali lagi, kalau sudah nabur itu bukannya buat gereja, bukannya buat saya pribadi apalagi, tapi buat kita semua. Ya, kan kita mau merayakan Natal sama-sama. Tergantung persembahan saudara. Kalau persembahannya dikit, ya kita makan nasi kucing. Kalau persembahannya banyak, kita makan beras kanan. Ya, jadi sama-sama ya, dari kita oleh kita untuk kita. Ya, jadi ada amplop persembahan, silakan yang boleh nabur, nggak harus hari ini, ya minggu depan boleh, ya minggu depannya lagi boleh, terserah sampai Desember. Tiap minggu juga apa lagi lebih boleh, ya kan kata Andre tadi katakan apa? THR. Ya kalau yang biasanya orang Kristen kan biasa THR-nya Desember ya. Nah udah dapat THR berapa, belah aja 2 asli. Ya itu, terus kedua, ya yuk kita nabur sama-sama lagi ya, buat nanti kita ini jauh-jauh hari. Makanya saya sampaikan jauh-jauh hari supaya apa, kita yuk nabung cicil sama-sama. Kita mau perpanjang kontrakan lagi bulan Februari ya, bulan Februari ya. Yuk gereja kita, rumah kita sama-sama ya, yuk kita mau nabung nyicil pelan-pelan ya. Masa ada uang sekian, tabur ya. Sekali lagi bukan buat kepentingan saya atau kepentingan gereja tok, tapi kita semua sama-sama. Amin saudara. Ya yuk kita mau nabur. Saudara, memang waktu itu luar biasa ya. Cepat sekali kayaknya, baru aja ini nggak Natalan lagi. Ya, baru aja kita merayakan tahun baru. Udah tahun baru lagi. Ya, nggak lama lagi Sinja lagi, nggak lama Lebaran lagi. Ya, nanti habis lagi 2026. Cepat sekali. Ya, kita berharap 2033 sungguh penuaian besar terjadi ya, amanat agung Tuhan Yesus selesai dan kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat setiap daripada kita. Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebentar, saya bersiap dulu. Oke, hidup yang dikendalikan firman Tuhan. Ya, hidup dikendalikan firman Tuhan itu menjadi keharusan di dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Ya, nggak serta-merta orang yang sudah ke gereja, orang yang katanya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, hidupnya pasti dikendalikan firman Tuhan. Belum tentu. Ini masalahnya, sudah. Makanya jangan heran kita melihat kenapa kok katanya orang Kristen ya, katanya udah ke gereja ya, tapi kok hidupnya seperti itu ya, kok hidupnya nggak beda sama orang dunia, kok kata-katanya nggak beda sama orang dunia, kok kelakuannya nggak beda sama orang dunia. Padahal firman Tuhan sudah jelas ya, seperti misalnya mengampuni, firman Tuhan jelas misalnya memberi, firman Tuhan jelas misalnya segala sesuatu ya, berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya apakah hidup seseorang itu dikendalikan atau tidak sama firman Tuhan? Itu yang membuat beda. Nggak peduli dia sudah lama ke gereja berapa tahun, tapi kalau hidupnya nggak dikendalikan sama firman Tuhan, hidupnya akan sama-sama aja dengan orang di luar sana. Nggak peduli jabatannya apa di gereja, sudah lama berapa lama pelayanan, tapi kalau hidupnya nggak dikendalikan sama firman Tuhan, ya nggak ada bedanya sama orang di luar sana. Ya, permasalahannya adalah hidup itu dikendalikan oleh apa? Saya kemarin nonton film, ya, dia hidupnya susah karena dikhianati istilahnya. Lalu dia bangun lagi hidup yang baru. Tapi hidupnya sebenarnya satu tujuannya, yaitu apa? Balas dendam. Dulu saya disakitin sama orang itu. Suatu ketika saya harus sakitin orang itu. Dia harus bayar apa yang dia pernah lakukan sama saya dulu. Dia harus merasakan apa yang saya rasakan dulu. Jadi dia mau balas dendam.
Jadi tujuannya dikendalikan sama apa? Balas dendam. Pokoknya apapun yang dilakukan tujuannya satu, balas dendam. Nah itu salah satu contoh hidup yang dikendalikan oleh sesuatu yang di dalam. Nah pertanyaannya buat kita pagi hari ini adalah, hidup kita dikendalikan sama apa? Apakah dikendalikan sama balas dendam? Mungkin seperti film yang tadi, pokoknya saya harus berhasil Pak, saya harus sukses Pak, saya harus jadi orang kaya. Kenapa? Ya, karena ada sesuatu yang kita melakukan untuk mungkin balas dendam. Saya mau buktikan Pak, saya mau balas dendam Pak, saya mau, nah dan lain sebagainya. Nah, orang tuh nggak bisa kelihatan. Sama-sama ke gereja, sama-sama percaya Tuhan, tapi nggak kelihatan di luar tuh sama. Sama kayak mobil ya, ada yang digerakkan sama mesin bensin, ada yang digerakkan sama mesin diesel, ya ada yang digerakkan sama motor listrik. Mobilnya sama nggak? Sama, nggak kelihatan. Ya apalagi orang kalau yang nggak ngerti otomotif ya semua mobil ya anggap sama. Tapi padahal ada mesin bensin, ada mesin diesel, ada listrik, nggak kelihatan kan? Tapi dan dikendalikannya beda. Sama seperti kehidupan kita juga seperti itu. Hidup kita ini dikendalikan sama firman Tuhan kan? Ada orang rajin ke gereja, ada orang bahkan saya menemukan orang rajin baca firman Tuhan, tapi hidupnya kok nggak sama ya sama yang dia baca, yang dia sharing sama firman Tuhan. Nah, ini menjadi masalah. Karena hidupnya itu nggak dikendalikan sama firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan, dia baca, bahkan dia hafal firman Tuhan. Oh Matius 3 ayat sekian oh tahu, oh Yohanes sekian ayat tahu. Tapi hidupnya jauh melenceng daripada apa yang sepertinya dia kenal. Oke, saya akan masuk putar sedikit supaya sudah mengerti. Ya. Mazmur 9 ayat 16 dikatakan ini, Tuhan telah memperkenalkan dirinya yang menjalankan penghakiman orang fasik berjelat dalam perbuatan tangannya sendiri. Yang saya fokuskan adalah kata higayon. Ya, ini menarik sekali karena kalau saudara cari ya, sudah ada apa Alkitab di handphone saudara. Saudara cari kata higayon, hanya keluar di Mazmur 9 ayat 16. Ya, nggak ada lagi di ayat yang lain. Ya, sebelahnya itu Selah. Saya nggak bahas di situ. Ya, Selah juga banyak keluar, tapi higayon ini hanya satu yang keluar, hanya di Mazmur 9 ayat 16. Saya sudah baca Alkitab lumayan lah beberapa kali. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, sekarang lagi jalan lagi terus. Saya mulai Kejadian lagi. Ya. Ini kata higayon ini baru saya baca ini. Ya, ini apa nih higayon? Saya mulai pelajari, saya mulai selidiki kata higayon. Higayon itu berasal daripada kata aslinya adalah hagah. Asal kata higayon itu adalah hagah. Ya, sekali lagi itu hanya keluar di satu ayat. Arti daripada hagah, ya asal kata dari higayon tadi adalah merenungkan. Ikutin saya, merenungkan. Kedua, memikirkan dalam hati. Memikirkan dalam hati ya. Ketiga, mengucapkan secara perlahan atau bergumam. Jadi mengucapkan perlahan atau bergumam. Ini artinya hagah, merenungkan, memikirkan dalam hati, ya, atau mengucapkan secara perlahan atau bergumam. Kalau negatifnya apa? Ngedumel ya. Ya ngedumel ya kalau negatifnya. Apa tuh orang yang begitu tuh orang saya bener. Ah itu ngedumel. Iya tuh nggak bener tuh. Nah itu bergumam gitu, tapi bukannya artinya negatif ya. Bergumam itu secara perlahan. Oke, kita masuk ya. Jadi sekali lagi saya mau tarik dulu bahwa firman Tuhan itu harus menjadi kendali atas setiap kehidupan kita orang percaya, supaya hidup kita benar-benar memancarkan terang. Hidup kita itu sama seperti firman Tuhan. Bahkan Paulus berkata kita adalah suratan yang terbuka, sehingga orang bisa baca kehidupan kita melalui perbuatan kita. Orang bisa baca firman Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Oke, saya keinget kemarin saya ada baca sebuah buku seorang hamba Tuhan kesaksian. Ya ini kejadian dia udah lama 2019 atau 2009 saya lupa. Dia sedang pelayanan keluar daerah ke Bali waktu itu, dia sedang pelayanan ke Bali. Jam 3 pagi ditelepon. Ternyata dia punya rumah dan berikut tempat kerja dia. Jadi dia kantor dan rumah jadi satu, itu kebakar habis, ludes. Ya, nggak ada sisa. Puing-puing udah rata semua. Akhirnya dia pulang, dia juga sedih.
Ya, itu kurang lebih bernilai 5M waktu itu ya, 2009 2010-an gitu, sekitar 2,5M. Dan masalahnya tidak di asuransi. Ya, habis ludes, tapi dia pegang firman Tuhan. Hidup dia dikendalikan sama firman Tuhan. Dia nggak ngomel sama Tuhan. Tuhan, saya udah pelayanan Tuhan, saya lagi melayani Tuhan. Kenapa rumah kebakar? Emang Tuhan nggak sanggup jagain dan sebagainya? Enggak, dia nggak ngomel. Dia mengucap syukur, dia tetap bersuka cita, dia tetap jaga hati dia. Sampai tetangganya laporin dia ke polisi. Kenapa dia lapor ke polisi? Kata tetangganya gini, rumah ini sengaja dibakar. Kenapa dia bisa bilang begitu? Lah, katanya yang punya rumah itu ketawa-ketawa. Yang punya rumah kagak ada sedih-sedihnya, sukacita. Jadi ini rumah sengaja dibakar nih katanya. Jadi dia laporin polisi, sampai polisi datang mau diselidikin, udah pasang garis polisi lain. Ya, si hamba Tuhan bilang ini, Pak mau apa? Ya kita mau selidikin. Enggak Pak, mau diselidikin, rumah ini nggak ada asuransinya gitu. Kan biasa kalau ada asuransi kan di apa ya di ini lah dibakar supaya nanti dibangun lagi atau dapat duit dan lain sebagainya. Enggak, di rumah ini nggak ada asuransi, akhirnya dibuka. Nah, orang sampai bingung tuh kayak begitu. Ya, kok bisa ya orang bisa suka cita? Nah, itu dia hidup dikendalikan sama firman. Orang baca firman Tuhan itu. Akhirnya orang saya akhirnya jelasin, saya suka cita. Kenapa? Karena hati saya melekat sama Tuhan, bukan sama harta benda yang ada di tempat ini, di rumah. Ini mah harta dunia nggak penting bagi saya. Yang penting harta saya ada di surga. Sampai orang tetangga mengerti bahwa ini kebenaran firman Tuhan. Lihat gak? Kalau hidup seseorang dikendalikan, itu akan keluar dan orang akan baca itu semua. Dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Nah, masuk lagi tadi ke higayot, merenungkan, ya, memikirkan dalam hati, mengucapkan secara perlahan. Ya, nah, tadi saya katakan bahwa higayot ini cuma satu yang dipakai di Mazmur tadi. Ya, ternyata kalau bahasa aslinya itu ada banyak dipakai. Ya, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, sebenarnya kata merenungkan itu bahasa aslinya dipakai kata higayot. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia sudah cari higayot dengan keluar satu. Tapi kalau sudah cari ke bahasa aslinya, ya higayot itu tuh banyak sebenarnya. Ya, contoh ini Mazmur 1 ayat 2. Ada lagi Mazmur 19 ayat 14. Mudah-mudahan kau berkenan akan ucapan mulutku, ini doa Daud pada saat itu, dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ini juga dipakai kata higayot. Ya, renungan hatiku. Mazmur 63 ayat 6. Sebenarnya banyak, ini saya kasih contoh beberapa aja. Ya, memang paling banyak di Mazmur karena memang Daud mengerti, ya, artinya dia merenungkan firman Tuhan, higayot. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Ya, merenungkan, itu kata higayot. Mungkin sudah bilang kok Mazmur semua. Oke, ada contoh lagi. 1 Samuel 1 ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, itu namanya apa tadi? Bergumam. Ya, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi di dalam 1 Samuel ini satu cerita bahwa Hana lagi doa sama Tuhan. Dia minta anak. Dia nggak punya anak pada saat itu. Nah, dia datang ke rumah Tuhan. Dia berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak, itu higayot. Sampai Imam Eli itu nggak kedengaran. Dia ini, maka disangka mabuk. Padahal dia nggak mabuk, dia sedang higayot. Ya, lanjut. Ya, Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Nah, ini renungkan ini juga dikatakan menggunakan bahasa higayot. Ya, tadi ingat artinya merenungkan. Ya, bergumam, berkata-kata dengan perlahan, ya, memikirkan dalam hati. Nah, ini kedalaman. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu nggak bisa hanya sekedar dibaca. Karena waktu dia dibaca, dia hanya main di permukaan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita nggak bisa dikendalikan sama firman Tuhan, karena firman Tuhan ini masih ada di luar. Firman Tuhan itu harus masuk ke dalam.
hidup kita, hidup seseorang, sehingga firman itu yang ambil alih hidup kita. Firman Tuhan itu yang akan kuasai hidup kita. Nah, makanya hari-hari kan kita, kenapa sih banyak orang Kristen udah lama ke gereja, tapi hidupnya tuh nggak dikuasai sama firman Tuhan. Ya, oke, coba kita lihat lagi. Oke. Nah, sekarang saya kejar ke bahasa Inggrisnya. Ya, tadi kita udah lihat bahasa Indonesia merenungkan, itu higayon. Nah, ini sama, ini ayatnya sama. Ya, kayak Mazmur 1 ayat 2. But this delight is in the law of the Lord, and in His law doth he meditate day and night. Ya, sama ini kayak Mazmur 1 tadi. Ya, kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan, ya, meditate siang dan malam, meditate day and night. Ya, Mazmur yang sama saya pakai lagi tadi, Mazmur 6 ayat 36. While I remember thee upon my bed and meditate on thee in the right watches. Ya, merenungkan, meditate. Cepat aja kita, Yosua 1 ayat 8 tadi kan. Ya, jangan lupa kalau katakan firman Tuhan dan renungkannya itu siang dan malam. This book of the law shall not depart from the same heart, but to shall meditate therein day and night. Ya, perhatikan kata-kata yang saya garis merah itu. Ya, meditate. Jadi meditate itu sama dengan higayon. Higayon itu sama dengan merenungkan. Nah, ini kita mulai masuk. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu supaya dia masuk ke dalam kehidupan kita dan dia menjadi kendali atas kehidupan kita. Jadi waktu firman Tuhan itu mengendalikan kehidupan kita, itu namanya hidup kita akan berubah. Ya, hidup kita tuh nggak akan sama orang lain. Orang lain tadi katakan menghadapi masalah, wah dia ngomel-ngomel, dia kata-kata kasar, dia kata-kata yang nggak baik. Tapi orang yang dikendalikan firman Tuhan beda. Bagaimana beda? Ya, dikendalikan sama firman Tuhan. Oke, kita masuk. Ya, tadi dikatakan meditate. Meditate itu di Indonesia meditasi ya. Kita kenal orang meditasi ya. Karena kalau sudah jalan-jalan ke Bali itu sekarang banyak tuh kursus-kursus atau acara-acara satu harian untuk meditasi. Ya, mungkin orang Kristen sekarang kalau dengar kata meditasi mundur. Jangan lu meditasi, ntar jadi nggak bener gitu kan. Ntar jadi ngaco, ntar jadi salah, nanti pikiran kosong nanti dimasukin apa-apa. Oke, ya, ini nanti ada bedanya meditasi dunia sama meditasi rohani atau higayon tadi. Ya, nanti kita fokus tujuan dan sumber inspirasi. Ada juga orang mungkin bahasa gampangnya yang kita suka dengar, meditasi itu apa? Semedi ya, semedi ya. Dia lagi semedi itu. Gitu. Nah, sebenarnya itu nggak ada yang salah. Maksudnya gini, orang-orang di luar sana mengerti bagaimana dia menaruh sesuatu itu ke dalam kehidupan mereka. Ya, kita orang Kristen tuh kita nggak mengerti apa yang mereka kerjakan, sehingga ya firman itu saya bilang taruh di luar aja di atas. Tapi mereka adalah orang-orang yang ngerti, mereka semedi, mereka mungkin meditasi apapun ya. Mereka itu berhubungan dengan sesuatu. Entah itu kuasa kegelapan, itu entah dengan alam semesta dan lain sebagainya. Oke, makanya sekarang saya mau kasih beda meditasi dunia sama meditasi rohani, higayon. Ya, fokusnya meditasi dunia itu ngosongin diri. Ya, pernah dengar ya? Ayo katanya kita merem, ya, tegak badannya, atur napasnya, kosongkan pikiran. Nah, itu meditasi dunia. Itu yang bahaya. Kenapa? Kalau kosong pikirannya, bisa ya masuk sesuatu. Betul kan? Kosong pikirannya. Kalau yang masuknya bagus ya oke. Ya, tapi biasanya kalau kosong yang masuk yang jahat. Tapi kita meditasi rohani atau higayon itu mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Ya, mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Jadi sama, mungkin kita sama-sama meditasi. Kita tutup mata, kita fokus, tapi bukan langsung pikiran. Tapi kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Nah, ini merenungkan namanya. Ini higayon. Ini kekuatannya supaya firman itu bisa masuk ke dalam hidup kita. Tujuannya, tujuan meditasi apa? Supaya hidupnya tenang. Ya. Makanya orang ke Bali, ya, saya katakan ada tuh bayar mahal meditasi. Supaya apa? Tenang. Ya.
supaya apa, nggak stres, hidupnya tenang. Tapi kita nggak cari ketenangan diri, tapi yang tujuan kita adalah supaya firman Tuhan itu masuk dan menguasai hidup kita. Itu tujuannya, beda ya. Mereka tujuannya ketenangan diri, kita enggak. Kita supaya firman Tuhan itu masuk menguasai hidup kita. Nah, sumber inspiratifnya biasa dari dalam diri sendiri atau alam, ya, atau alam. Tapi kita sumber inspirasinya adalah dari Roh Kudus. Nah, ini penting, ya, ini penting buat kita supaya bagaimana firman itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita dan menguasai hidup kita. Banyak orang berkata gini, Pak, saya kenapa sih Pak bawaannya maunya marah aja Pak? Gimana sih Pak bawaannya saya emosi aja? Pak, saya kayaknya nggak sabaran kalau lihat orang seperti itu. Nah, itu kan lihat beda. Kalau hidupnya nggak dikuasai sama firman Tuhan, ya keluarnya ya begitu. Ya keluarnya kayak begitu. Ya manusia lamanya masih keluar, masih ada. Tapi dia rajin baca firman. Tapi dia rajin jaga ya. Itu hanya ada di permukaan. Dia nggak ke bawah yang kendalikan hidup dia. Jadi ya sama-sama aja. Ya. Oke, saya akan masuk dulu ke gelombang otak. Nanti supaya saudara ngerti bagaimana supaya firman Tuhan itu bisa masuk. Kenapa sih Pak kita mesti meditasi? Kenapa kita mesti merenungkan? Kenapa kita mesti higayon? Ya, tujuannya satu, supaya firman itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita dan kendalikan kehidupan kita. Itu penting. Nah, saya akan gabungkan ini dengan neurologi, ya, otak, neuron, ya, sains, ya. Nah, gelombang otak. Otak itu bekerja berdasarkan gelombang, karena ini sinyalistik semua, ya, sinyalistik. Bahkan sekarang tuh udah ada orang mau dicoba masukin chip ke dalam otak dia, dan chip itu yang akan kendalikan otak orang itu. Berhubungan dengan apa? Gelombang otak itu. Jadi itu dia bisa baca gelombang otak apa dan bisa masuk. Jadi itu sedang dicoba, dan itu nanti akan orang masukkan otak chip itu ke dalam otak manusia. Ya, bahkan kemarin ada dia udah buta, matanya nggak bisa lihat karena sarafnya udah rusak, udah nggak berfungsi, jadi buta total. Tapi begitu dimasukkan alat itu yang saraf dari rusak itu diambil alih sama si chip yang tadi dimasukin ke otak, dan dia bisa lihat normal. Sadis kayak itu pengetahuan. Nah, ini saya bilang, jadi otak itu bekerja berdasarkan gelombang. Ya, ada gelombang beta, ya antara 13 sampai 30 gelombang itu aktivitas harian. Ini saudara kayak kita nih, kayak gini nih. Ini saudara gelombang otaknya, kalau ada alat EEG itu ditaruh, ya dilihat. Ini gelombang yang lagi bekerja nih, gelombang beta tersebut 13 sampai 30. Jadi ada alatnya nih dipakai nih. Kalau saudara lagi denger gini ya, nah, kebaca nih 30, ya mungkin 23, 25, itu masing-masing beta ya. Nah, itu bekerja di beta. Saudara dengar kan? Saya ngomong, saudara dengar. Saya juga nih ngomong beta nih, karena saya lagi juga ngomong kan. Otak kita lagi pakai nih sebenarnya tanpa kita sadar. Sudah lagi nangkep apa yang saya ngomong. Saya juga ngomong begini kan, saya susun kata-kata kan. Ya, misalnya mau ngomong apa lagi, otak saya tuh kerja terus tuh. Sama, sudah juga kerja terus nih otak kita sama-sama. Nah, itu gelombang beta. Sudah bangun pagi, ya kan? Itu gelombang beta tuh. Ngomong sama istri, ada kopi gak ini. Oke, ini. Nah, itu gelombang beta tuh yang kerja otak kita. Ya, sudah kerja di kantor. Ya kan, nulis, ya kan, telepon, customer. Nah, itu gelombang beta. Sebenarnya ada 6 gelombang. Ini saya yang ringkas aja, ya, supaya nggak terlalu lama. Nah, ada lagi gelombang alfa. Itu 8 sampai 12 turun, ya, turun. Gelombang pada saat santai, relax. Saudara pulang ke mall, ngopi santai, duduk, ya kan, ke food court, duduk, nggak pesen makanan, duduk aja. Dari siang sampai malam nggak pesen makanan, duduk aja, nggak apa-apa sih, nggak ada yang larang juga kan, food court. Nah, itu gelombang alfa, santai ya, relax, sambil ngopi gitu kan, santai, nggak pikiran macam-macam tuh, nggak, jangan mikir besok mau kemana, kerjaan, enggak, kita kan relax kan, santai, ya kan, ketemu teman ngobrol, gimana kabar lu, ya, oh ya, ini ya, itu gelombang alfa, karena otak kita nggak pakai buat mikir, jangan kita nggak pakai buat mikir, itu gelombang santai, turun ya gelombang. Nah, makanya orang bilang istilah sekarang apa, healing, ya, lu mau kemana? Bandung yuk, puncak yuk, ngapain? Healing. Nah, gitu kan. Begitu di luar kan healing kan.
nyantai-nyantai, mungkin nyewa hotel, ya kan, duduk santai di belakang hotel, ngobrol-ngobrol, main sama anak-anak segala macam. Nah itu tuh gelombang alfa. Makanya kenapa orang stres? Dia otaknya terus 1 minggu di gelombang beta, mikir terus. Ya kerja dia pakai malu mikir ini segala macam segala. Nah makanya tuh orang stres. Kenapa? Itu gelombang dalam keadaan kencang terus itu. Maka sudah mesti ngerti kenapa sih dia bisa stres. Dia gelombang otaknya dipakai full terus. Oh kata motor digeber terus. Ya kan nggak ada remnya. Nah makanya perlu namanya healing. Ya santai, relax. Nggak perlu mahal-mahal sebenarnya. Sudah duduk di belakang rumah atau di depan rumah, duduk santai ya saudara. Baca, mungkin sudah hobinya baca. Nah itu gelombang itu akan turun. Ya kan sudah hobi apa? Piara ikan, ya kan? Nah itu tuh gelombangnya turun tuh. Ya kan? Tapi bukannya piara ikan dia pakai, memang harus diurusin. Ya kan? Gelombang kita apa? Gelombangnya si beta plus. Yang ngamuk dia. Oke? Nah, ada lagi gelombang lagi yang namanya gelombang theta. Nah, ini gelombang pada saat ini turun lagi. Atau gelombang ini terjadi pada saat saudara mau tidur. Ya, pernah dengar kata reyep? Ya, reyep itu mau tidur, udah mau tidur, udah mau pulas tapi masih belum tidur. Nah ini gelombangnya ini kerja. Ya, nah, bahkan ada penelitian kemarin. Jadi dia hobi, bukannya hobi, dia nonton TV. Ya, dia nonton TV, berita. Dan sambil nonton ketiduran biasa kan. Bukannya kita nonton film nonton kita gitu. Lagi nonton, dia mau rep-rep. Nah, ini rep-rep nih. Nah, itu gelombang theta tuh. Yang orang begini. Gitu tuh. Ya kan? Nah, itu gelombang theta tuh. Jadi dia masih sadar kan. Kayak kita duduk, misalnya kita naik bus umum atau naik MRT gitu kan. Kan ada orang duduk gitu terus dia gini. Gitu kan. Atau dia mau tidur, ke sebelah gitu kan. Nah, kalau Bang Jo, kalau sebelahnya cantik dia diem aja gitu. Tapi kalau bapak-bapak gitu kan. Jadi nah itu gelombang theta. Ya, mau rentak. Oh ya, kemarin ada satu ini, jadi dia nonton berita, ya, tapi dia ketiduran hampir setiap hari. Jadi dia mau lagi nonton berita, dia udah tidur gitu ya, udah tidur. Nah, berita itu berita yang dia lagi di gelombang theta itu berita yang nggak baik, misalnya pembunuhan, berita-berita negatif lah ya, pemerkosaan, segala macam, bencana segala. Nah itu ternyata dia hidupnya ketakutan. Dia juga gak ngerti kenapa. Tapi setelah diselidiki ternyata penyebabnya ini. Waktu dia mau tidur lelap itu kan gelombang theta. Nah gelombang theta itu waktu dia dengar berita walaupun dia sayup-sayup dengar. Ya kan kalau kita mau tidur kan belum pulas tapi kan dia bisa dengar orang ya ngomongnya. Kita udah mau kantuk nih, istri kita ngomong gitu. Kita dengar. Nah itu gelombang itu. Ternyata itu gelombang yang paling rentan untuk dimasuki sesuatu. Bahkan saya ada ikut satu ini, saya mau tahu aja ya. Saya kadang-kadang orangnya gitu tuh ya. Saya ikut sesuatu, karena saya mau tahu aja. Ada dia ajarin begini. Jadi ini di luar Tuhan ya. Jadi itu baik sekali dia bikin satu kata-kata positif istilahnya ya, afirmasi positif, kata-kata positif, dan itu harus didengar melalui headset. Kedua harus didengar lagi mau tidur ya. Ini orang-orang dunia ya, ini bukannya ilmu baru atau waduh ini ajaran apa lagi, bukan ini secara psikologi ya. Jadi orang mau tidur pasang headset ya, terus kita kan mudah-mudahan nih ya masih dengar gitu. Lama-lama ngantuk kan, udah misalnya malam udah jam tidur kita, lama-lama kita udah sayup-sayup dengar. Nah apa yang kita dengar? Itu kata-kata positif. Kamu orang yang luar biasa, kamu orang sukses, kamu orang yang itu kata-kata itu masuk. Supaya apa? Waktu gelombang theta ini kita lagi mau tidur begitu, itu masuk. Nah itu akan gendap tuh di dalam. Itu cara kerjanya. Jadi gelombang theta ini adalah gelombang meditasi makanya. Gelombang ini kenapa bisa ngendap? Gelombang, saya jelasin lebih dalam lagi. Satu lagi gelombang. Nah ini gelombang delta ya, bukan T delta. Delta itu lebih pelan lagi. Nah ini gelombang pada saat tidur. Tidurnya tidur pules. Ya namanya deep sleep.
Ya, tidur pulas itu bukan tidur mimpi ya. Orang kan kadang-kadang salah ya. Wah, tidur saya pulas tuh, sampai terngimpi-ngimpi. Mimpi itu bukan tidur pulas loh. Bangunnya mikirin kan capek ya. Apalagi ngimpinya dikejar setan. Saya kemarin ngimpi ditarik setan. Nah, ini ntar saya ini main. Ngimpi bener saya ditarik setan ngimpi. Sampai bangun sampai serius itu. Kaki saya ini tarik tuh. Sampai saya jalan sampai saya udah nggak bisa nyebut orang. Nah, itu makanya berbahasa roh. Ya, itu mimpi ya. Dan mimpi itu kayak bener. Kaki saya ditarik. Saya panggil istri saya, nggak kesebut kata-kata itu. Nggak bisa. Makanya saya baru dapat pengalaman baru. Kenapa kita mesti berbahasa roh? Manggil istri nggak bisa. Berat. Panggil Yesus nggak bisa loh. Begitu tuh kira-kira. Saya setengah sadar dalam mimpi itu. Panggil Yesus saja. Tapi saya ditarik terus tuh. Akhirnya saya, nggak basah dah, lepas. Kalau istri saya kalau ditarik terus kemana? Nggak tahu, maut kali. Ditarik begitu apa kencang kok. Panggil nama istri nggak bisa. Keluar itu berat, nggak bisa keluar. Mau panggil Yesus aja, nggak bawa-bawa ye-nya keluar. Nggak keluar itu. Tapi di otak itu udah ngomong Yesus. Nggak bisa. Saya bahasa orang bahasa anak baru lepas. Baru saya berhenti itu ditarik. Nah itu tuh bahasa roh. Makanya orang kalau bilang kayak bahasa roh, aduh rugi besar. Kita dalam keadaan panik, nggak bisa kita doa ngomong pakai bahasa normal itu, nggak bisa. Nah oke, kembali lagi. Jadi orang yang tidur itu pulas itu, dia tidak boleh mimpi. Karena kalau kita tidur mimpi, otak kita jalan tuh kerja, ya kan? Kerja otak kita. Makanya begitu kita bangun kan capek kan, kayaknya aduh gue ngimpi ini loh, aduh ngimpi dikejar-kejar, aduh ngimpi ini gitu. Itu otak kita kerja, kita masih ingat. Jadi yang tidur itu yang bagus itu tidur nggak ngimpi. Kayak orang mati di depan, udah bangun pagi, wah segar, nggak mimpi apa-apa. Nah itu namanya deep sleep. Itu gelombangnya itu gelombang paling rendah. Oke, kita akan fokus ke gelombang meditasi ya sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, satunya masuk dulu sebentar supaya sudah mengerti gimana supaya firman Tuhan ini bisa masuk ke dalam kita mengendalikan kehidupan kita. Pikiran, lapisan kesadaran otak. Ada pikiran bawah sadar, ya, subconscious mind. Itu bawah sadar, isinya apa? Keyakinan, kebiasaan, emosi. Keyakinan ini bukannya yakin sama Tuhan, iman, bukan. Keyakinan itu adalah sesuatu belief yang kita percaya dalam dunia ini. Contoh, ya ini pikiran bawah sadar ya. Kita percaya kalau ada orang misalnya percaya bahwa kalau orang kaya itu jahat, orang kaya itu sombong, orang kaya itu menekan hidup orang yang susah. Nah itu belief, keyakinan. Ya. Mungkin hidupnya ya, mungkin ketemu dengan orang-orang kaya yang seperti itu. Sedikit itu akan ngendep. Dan akan ada pikiran bawah sadar kita, ya pikirannya begitu. Kalau lihat orang kaya, kayaknya jahat. Orang kaya nggak benar, gitu. Sama, misalnya kejadian misalnya, dia melihat papanya pukulin mamanya. Ya. Terus ketemu teman yang cerita juga nih. Sama temannya cerita gini, kemarin mama aku dipukulin sama papa aku. Lihat ya? Udah dua, dia ngalamin dari temennya. Terus dia nonton lagi TV, sinetron, acara TV. Dia lihat lagi di dalam film itu mama dipukulin sama suaminya. Masuk lagi. Lama-lama kalau itu terus masuk, itu akan masuk ke dalam pikiran bawah alam sadar. Itu menjadi belief bahwa laki-laki papa itu selalu pukul mama. Itu makanya itu keyakinan belief ya, dan itu kita nggak sadar, dia nggak ingat. Catat ya, suami pukulin istrinya, dicatat, dihafalin, nggak perlu, namanya bawah sadar dia udah menep ya kan. Itu keyakinan belief. Jadi dia akan takut berumah tangga, dia takut ini, itu karena keyakinan bahwa laki-laki itu pasti pukul istri. Makanya saya nggak mau nikah karena saya takut dipukul. Nah gitu kira-kira. Dan itu bawa alam sadar. Oke, satu lagi. Pikiran sadar, konsumsi mind, logika. Nah ini kayak kita nih pikiran sadar. Kita sadar, ngomong, ngobrol, kita mikir, ini gimana ya besok ya? Ini ntar makan apa ya? Itu pikiran sadar. Nah masalahnya, hidup kita dikendalikan 90% pikiran bawah sadar dan hanya 10% kita
dikendalikan sama pikiran sadar. Bayangin, 90% yang kita nggak sadar itu kendalikan hidup kita. Itu namanya belief, keyakinan kita. Orang misalnya yang tadi lagi, dia benci, dia dendam, ya, itu taruhnya di bawah alam bawah sadar. Hanya hidup dia, gua mau usaha, supaya apa? Supaya gua buktiin, gua mau balas dendam. Gua hidup mau kaya, supaya apa? Gua mau balas dendam. Gua mau beli mobil bagus, supaya apa? Gua mau kasih lihat dia, lihat nggak? Itu bawah alam sadar, ya, yang kendalikan kehidupan dia. Bayangin, 90%. Bagaimana orang bisa lakukan firman Tuhan kalau yang 90% ini isinya yang nggak benar semua. Kemarin juga saya ikut, sebenarnya ini bukannya psikologi, bukan. Jadi ada sesuatu, ya, tapi ini berhubungan dengan psikologi. Ini orang luar juga, bukannya orang gereja, ya. Tapi ini dokter, yang lakukannya dokter. Saya pakai Zoom, ya, dokter. Dia bahas seperti ini juga, makanya saya bilang ini connect semua nih, ya, bahwa misalnya, lu kenapa begini? Ya karena saya takut, karena saya serakah. Itu hanya akibat. Jauh di bawahnya itu ada pikiran bahwa alam sadar lu, sehingga lu jadi orang takut, sehingga lu jadi orang yang seperti ini, jadi orang seperti ini. Nah, jadi tuh di Zoom itu diajarin caranya. Ini di luar firman Tuhan, ya. Tapi saya tangkap ini maksudnya ini dokter yang lakukan, dokter psikologi. Ya, ada prakteknya dia. Ya. Kuncinya ya itu kurang lebih meditasi. Kita harus suruh diem, ya, pikirin kenapa lu takut, gitu. Oh karena ini, ditarik lagi terus. Karena saya pernah mengalami ketakutan ini. Kenapa waktu itu kamu mengalami ketakutan? Ditarik lagi terus. Ya karena waktu itu saya merasa nggak ada orang yang bisa bantu saya. Kenapa lu merasa orang nggak bisa bantu? Ditarik lagi sampai satu titik, sampai ada belasan. Nah, sampai ketemu namanya akar masalahnya di mana. Bayangin ini secara psikologi, ya. Dia bilang begini, kita percuma dikasih tahu apapun kalau alam bawah sadar itu masih berantakan. Makanya yang saya bilang firman itu mental. Orang kasih ini, kamu ini mental. Karena alam bawah sadar kita itu ya kendalikan kita 90%. Itu yang drive hidup kita loh. Firman Tuhan itu cuma di atas jadinya. Cuma di atas, jadi kita nggak bisa masuk. Ya kan? Jadi dalam Zoom itu dia suruh merenung. Ini sekali lagi kan kalau bukan Kristen ya, jadi dia suruh diem, ya, kita suka suatu pikir apa yang sekarang lu alami. Lu takutkah? Nah itu ditarik kayak tadi. Saya takut dengan yang ini. Lu kenapa? Khawatir. Kenapa lu khawatir? Ditarik lagi. Ya khawatir karena gini. Kenapa lu gini? Karena gini. Kenapa begini? Nah, sampai belas sampai titik ujungnya. Nah setelah udah ketemu titik ujung itu yang diberesin, dibuang, pang. Nah itu yang rentetan tadi tuh set. Nah itu baru diisi dengan bagi orang dunia ya kata-kata afirmasi positif. Hidup kamu nggak perlu ketakutan, ini dan bla 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 bla, ya. Nah kalau kita diisi sama firman Tuhan, oke, sekarang kita hubungin nih, ya. Balik tadi ya. Tadi kan gelombang theta, ada gelombang pada saat meditasi, ya. Gelombang ini pada saat kita lagi berdiam, ya, meditasi. Jadi kalau mungkin sudah bingung ngebayanginnya gini caranya, ini kita kasih praktek. Misalnya kita sudah memuji nyembah Tuhan, ya, kita udah di rumah kita memuji nyembah Tuhan. Nah, kasih satu waktu untuk kita meditate, merenungkan. Artinya kita duduk diam, ya, diam, ya. Mau pakai musik boleh, nggak masalah. Musik itu musik yang nggak boleh ada kata-katanya, supaya otak kita jangan ngikutin itu. Otak kita nih, kita mesti masukin ke gelombang theta yang saya bilang. Gelombang yang kagak mikir nih. Otak kita nggak boleh mikir nih, nggak boleh mikir. Oh Kejadian 3 ayat 5 isinya, itu udah kerja otak kita, udah di peta gitu. Jadi kita nggak usah mikir, nggak boleh mikir. Jadi kita diam. Boleh nggak afirmasi firman Tuhan? Boleh, tapi yang simpel. Contoh, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya kan? Satu aja itu ayat ini. Ya, atau misalnya Yesus memegang aku dengan tangan kanan. Yesus memegang. Dia firman yang pendek. Kenapa mesti pendek? Supaya otak kita jangan lari lagi ke gelombang beta. Ya ada di gelombang theta, gelombang yang kagak mikir. Kenapa sih Pak mesti begini? Tahu gak, waktu ada di gelombang theta, ternyata alam bawah sadar kita itu kebuka. Makanya yang tadi itu psikolog itu, dokter saya bilang, kenapa kita mesti diam merenungkan, ditarik gitu kemana, supaya itu alam bawah sadar kita terbuka.
Waktu ada di gelombang theta, ingat ya, ini bawah alam sadar, kita nggak sadar, kita nggak bisa kendalikan. Tapi waktu kita ada di gelombang theta, gelombang alam bawah sadar itu akan terbuka. Nah, ini tepat waktu untuk masanya. Kenapa? Makanya meditasi, merenungkan firman Tuhan. Ini waktu yang sangat tepat untuk firman Tuhan itu masuk di dalam situ. Ya, jadi ini sekali lagi ya, ini anggap ini ada pembatas. Ini nggak sadar, alam bawah sadar, sadar, ini alam bawah sadar. Ingat tadi yang saya bilang, ini kita hidup kita kenaikan 90%. Kalau sudah dendam, sudah penuh kebencian, sudah takut, sudah pernah dilecehkan, sudah pernah mengalami hal-hal yang buruk, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sejak masih kecil, ini kalau nggak diberesin, ini akan ada di sini. Dan itu akan dikendalikan hidup kita. Ya kan? Oh, pernah mungkin dari kecil dikhianati pacaran berkali-kali, dibohongin sama ini. Itu akan masuk terus di sini bahwa laki-laki itu nggak bisa dipercaya. Dia udah menikah pun, ini akan terus di-drive sama dia. Ngerti ya? Ini bahaya. Dan alam bawah sadar itu. Gitu. Nah, alam sadar ini nggak bisa kontrol dia. Nah, makanya waktu orang masuk di gelombang theta, gelombangnya terbuka. Kan kita nggak sadar. Gelombangnya akan terbuka. Nah, ini yang perlu dimasuki firman Tuhan di sini. Makanya kenapa merenungkan itu penting. Supaya dia bisa masuk dalam. Waktu masuk ke dalam, ini ngebongkar nih apa yang ada di dalam ini. Dia akan ganti. Ya kan? Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah ini, apa firman Tuhan ini. Nah, ini akan masuk ke dalam ini. Dan yang tadi kebencian, dendam, hal-hal yang gak enak, hal-hal buruk yang pernah terjadi, pernah dilecehkan, pernah dihianati, pernah dibohongin, ya ini akan keluar nih. Makanya hidup itu akan dikendalikan sama firman Tuhan. Nah, ini penting. Ini bukan ilmu baru, bukannya ini cuma digabungkan sama ilmu psikologi aja gitu. Sama cara kerja otak kita. Waktu ini digabungkan, itu kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita jadi akan sulit untuk gimana ya, firman Tuhan kita tahu, ampuni, ayatnya mungkin kita hafal ada di mana, ceritanya tentang hakim yang lalim ada semua, kita tahu, tapi prakteknya kita nggak bisa lakukan. Betul memang, saya yakin kita perlu bantuan Roh Kudus, betul. Tapi tetap di bagian sisi satunya adalah ya ini yang harus kita lakukan. Ya kan sama, hidup saya pasti sehat karena ada Roh Kudus yang betul, itu nggak salah. Tapi kan tetap ada bagian kita olahraga, kita suka makanan yang baik, kira-kira seperti itu. Jadi dengan ini nggak ada yang salah dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, gitu. Oke ya. Jadi sekali lagi, kenapa kita mesti masuk ke gelombang theta ini, gelombang meditasi, gelombang yang kita benar-benar rest, diam ya, bukan sekedar santai di alfa gitu, bukan. Tapi benar-benar kita fokus sama Tuhan, meditate, fokus sama Tuhan, ya, renungkan firman Tuhan yang pendek, ya. Apapun ya, Tuhan baik. Mungkin lagi itu kita akan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Nah itu di situ pendek, supaya ini terbuka. Waktu terbuka itu firman akan masuk dan menguasai hidup seseorang. Ada yang namanya Dr. Andrew Neurobach. Dia seorang neurologi, ya, otak neurologi, ya, psikiater, secara psikolog kejiwaan dan neuroscience. Neuro itu otak, ya, ilmu otak, ilmu neuroscience. Ya, Dr. Andrew Neurobach. Dia mengadakan satu percobaan, ya. Bahkan ini sudah diakui dia punya hasil percobaan dia. Ya, dikatakan ini, pada saat orang berbahasa roh, otak akan berada pada posisi gelombang alfa dan theta. Ya, tadi alfa itu yang santai ya, theta itu yang meditasi. Pada saat orang berbahasa roh, otak akan berada pada posisi gelombang alfa dan theta. Sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku, gelombang yang tadi mikir, yang saya bilang, itu nggak ikut berdoa. Gelombang yang bekerja adalah gelombang theta. Makanya kenapa Paniko selalu ngomong berbahasa roh. Ini penjelasan secara medisnya, penjelasan secara sains. Waktu kita berbahasa roh, gelombang theta itu akan terjadi. Makanya waktu meditasi juga bagus untuk kita berbahasa roh. Kita diam, kita nggak doa begini ya. Kita kalau kita doa kan otak kita kerja ya. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati anak saya mau ini. Otak kita kerja loh. Jangan kita mikir kan, nyusun kata aja itu pakai otak loh. Jangan kita pikir nyusun kata itu, kalau orang otaknya kurang ini berantakan. Kata-kata itu berantakan itu. Ya jadi nyusun kata-kata aja. Saya mau pergi ke pasar beli buah. Itu tuh jangan, kita kan main simpel ya. Itu otak kita kerja tuh, susun tuh. Kalau otaknya agak-agak
kurang ya, itu kebalik-balik. Saya beli buah pasar ke kebalik-balik ya kan. Untuk menyusun katanya itu benar-benar perlu satu pekerjaan di otak tuh. Nah, waktu kita doa pakai bahasa akal ini, otak kita kerja ya kan, otak kita susun kan, itu kerja. Makanya tapi kan waktu kita berbahasa roh, kata kita nggak kerja, kita nggak ngapain. Oh rabasyakan ya rabah, oh rabasyakan ya rabah ya rabah, kayaknya nggak ada apa-apa kan. Tapi itu sebenarnya sedang membuka gelombang alam bawah sadar kita. Keren di situ. Ya, makanya Paulus nih, zaman dulu nih Paulus 2000 tahun yang lalu belum ada ilmu medis, ilmu psikolog semaju sekarang. Dia udah bilang begini, jika aku berdoa dengan masalah, oh aku yang berdoa, akal budiku nggak turut berdoa, berhenti akal budi. Akal budi harus ditutup gelombang itu, supaya gelombang theta dan alpha itu yang keluar. Makanya orang yang berbahasa roh banyak, itu hidupnya lebih bisa dikuasai sama firman Tuhan, itu kesimpulan. Oke, satu lagi tuh, akhir. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, di AA-nya ini perhatikan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kadang-kadang kita nggak ngerti kan, membangun diri sendiri, gimana caranya dengan berbahasa roh? Ya kan? Nah, dengan tarik yang kita dapat, kita ngerti. Waktu kita berbahasa roh, sekali lagi, gelombang alam bawah sadar kita terbuka. Firman itu masuk. Makanya disebut membangun diri. Firman itu yang akan beresin di bawah alam bawah sadar kita. Di bawah alam sadar bawah kita. Pertanyaan saya dulu belum terjawab, sekarang saya bisa jawab. Pertanyaannya begini. Anggap orang masa lalunya berantakan, ya, punya masalah yang jelek, punya masalah yang nggak baik di masa lalu dia. Oke, sekarang terima Tuhan Yesus, jebret, ya, lahir baru, Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaan ini, setelah kesininya, apakah langsung otomatis beres? Itu pertanyaan saya dari dulu. Apakah orang harus beres? Dia ada masa lalu. Apakah harus orang masuk dulu ke konseling supaya dikorek masa lalunya dan diberesin? Jawabannya saya bisa jawab sekarang. Dulu saya bilang enggak, ya kan, kadang-kadang kita berdebat juga sama istri, enggak, karena ada Roh Kudus ya kan ini. Oke, ya kan, tapi kenyataannya kan orang tuh masih hidup tuh, kenapa dia masih dikendalikan sama masa lalu dia? Ya, nggak serta-merta otomatis. Nah, jawabannya itu. Yang pertama, boleh orang itu dikonseling secara biblical. Dia cerita nih masa lalu dia. Umur 5 saya pernah mengalami begini. Umur 9 saya pernah lihat mama saya, papa saya pukul ini misalnya, bla 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 bla. Atau traumatis yang dia pernah lihat. Tahun umur ini Pak, rumah saya kebakaran, kita sampai lari. Nah, itu tuh traumatis tuh. Itu akan mengendap. Nah, itu diberesin supaya hidupnya hidup yang baru. Tapi sekarang gini, enggak, saya nggak mau cari hamba Tuhan, saya nggak mau cari konseling biblical. Oke, masuk di sini. Supaya firman Tuhan itu sendiri akan bongkar masa lalu itu dan itu akan keluar dengan yang tersedia. Tapi memang prosesnya pasti lebih lama. Ya kan? Ini penting. Sekarang kalau bagaimana kita bisa hidup dikendalikan firman Tuhan, sementara yang di dalam itu masih banyak yang berantakan. Masa lalu dia, ketakutan dia, kecemasan dia, kekhawatiran dia, hal-hal yang buruk yang pernah terjadi dan yang mana bisa masuk tuh firman Tuhan. Kalau di dalamnya ini masih penuh hal-hal yang berantakan, makanya hidupnya nggak bisa dikendalikan firman Tuhan. Ya kan, hidupnya kekhawatiran, hidupnya ketakutan. Nah, makanya dikatakan ini, waktu kita berkata-kata dalam bahasa meditasi, ya, kita ada di gelombang tadi alfa, ya, itu yang akan membereskan ada hal-hal yang di bawah tadi. Dan firman itu akan isi ke dalam dan kita hidup menjadi manusia ciptaan yang baru. Itu pernah, itu apa jawabannya. Jadi kesimpulannya terakhir adalah, ayo banyak waktu kita untuk bermeditate, ya, bermeditasi di hadapan Tuhan. Ingat sekali lagi, kita bukan meditasi. Orang India juga meditasi, orang Hindu juga meditasi, ya, kita beda. Tapi kalau mereka pakai buat agama mereka, yang mereka tanda kutip bertumbuh dalam agama mereka, kenapa kita nggak adopsi? Itu ilmu universal kok. Ya kan, di Alkitab juga ditulis kok. Ya, itu universal. Kenapa kita mesti anti dengan yang namanya meditasi? Salah itu. Ya, meditasi kan tadi saya bilang beda. Kita tujuan kita supaya firman itu masuk ke dalam hidup kita. Tujuan kita bukan ngosongin diri. Tujuan kita untuk memasukkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita.
Kita nggak kosongin diri. Tujuan kita bukan cari ketenangan, hidup kita sudah di dalam tangan Tuhan. Tujuan kita adalah supaya firman itu melekat dalam hidup kita. Jadi meditasi, ya. Coba praktek mulai nanti malam, ya. Sebelum tidur, sudah lagi santai, ya. Udah, pejamkan mata, fokus sama Tuhan. Jangan pakai kata panjang, jangan doa di situ. Cuman hanya merenungkan firman Tuhan. Ya kan, mungkin ada ayat satu pendek yang sudah ingat, yang sudah tadi dengar di gereja atau tadi sudah pernah baca. Ya kan pendek, ya Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, boleh saya ya. Dia menuntunku ke air yang tenang. Pendek aja, pokoknya jangan yang panjang-panjang. Yang Tuhan otak kita kerja lagi tuh di situ. Yang pendek. Berapa lama terserah, mungkin 15 menit, 20 menit. Semakin sudah akan lakukan itu, percaya sama saya, itu firman akan masuk meresap ke dalam alam bawah sadar kita. Hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan berubah. Ya. Jadi ayo sama-sama kita mau lakukan meditasi supaya firman itu menyerap dalam hidup kita, dan hidup kita sungguh-sungguh dikendalikan sama firman Tuhan. Hidup kita bukan dikendalikan masa lalu kita, kekhawatiran kita, ya, tapi hidup kita sungguh dikendalikan sama firman Tuhan. Makanya kadang-kadang kita heran, hari-hari ini kok banyak orang bunuh diri ya, dan nggak ketutup yang kemungkinan apa? Itu orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang Kristen, kok bisa bunuh diri? Kemana firman itu? Kurang berkuasakah firman itu? Kemana Roh Kudus? Kurang aktifkah Roh Kudus? Enggak. Ini jawabannya di sini. Hidupnya dikendalikan apa? Dikendalikan sama masa lalu dia. Akhirnya dia udah gak tahan, ya udah dia bunuh diri aja, selesai. Tapi kalau firman Tuhan itu dikendalikan, saya percaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Melalui hidup kita menjadi surat yang terbuka, dan orang boleh baca firman Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Nama Tuhan diberkati, nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Haleluya. Beri kemuliaan yang mulia kepada kita. Haleluya.
dikendalikan sama firman Tuhan. Itu bukan satu pilihan, tapi itu keharusan buat kita. Itu hidup kita dikendalikan sama firman Tuhan. Kita nggak cukup hanya sekedar tahu tentang firman, hafal tentang firman, tapi kalau firman itu nggak masuk ke dalam hidup kita, di dalam alam bawah sadar kita, hidup kita nggak akan dikendalikan sama firman. Firman itu hanya sebatas di luar. Firman itu hanya sebatas yang kita tahu. Firman itu hanya sebatas yang kita hafal. Tapi firman itu nggak sungguh-sungguh mengendalikan hidup kita. Orang yang hidupnya dengan firman Tuhan pasti akan nampak. Setiap keputusan, setiap kata-kata, setiap tindakan yang dilakukan itu pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo hari ini kita boleh belajar sesuatu. Bagaimana firman itu masuk dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tidak ada lain dengan cara meditasi firman Tuhan, higayot, supaya alam bawah sadar itu terbuka. Karena kita bekerja dalam gelombang theta, dan firman itu akan masuk menguasai alam bawah sadar kita. Kita nggak tahu alam bawah sadar kita, karena itu nggak sadar. Tapi itu kendalikan kehidupan kita. Masa lalu kita mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan udah puluhan tahun. Mungkin umur kita sudah sekarang, itu masa kecil kita. Dengar, itu akan kendalikan hidup kita. Bagaimana mungkin firman itu mengendalikan hidup kita, menguasai hidup kita, kalau hal-hal yang masih ada itu, yang kita bahkan gak sadar, bahkan udah berpuluh-puluh tahun, itu masih drive kehidupan kita. Ayo hari-hari ini kita mau yuk jadi ciptaan yang baru. Kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh dikendalikan sama firman Tuhan. Waktu kita lakukan firman Tuhan itu gak sulit, karena memang hidup kita sudah dikendalikan sama firman Tuhan. Firman itu sudah jadi daging dalam hidup kita. Firman Tuhan itu sudah menguasai 90% alam bawah sadar kita. Oh Rabba Syandaya Rabba. Saya gak mengecilkan arti Roh Kudus. Roh Kudus tetap tolong kita. Roh Kudus tetap ambil alih semua itu. Tapi juga tetap ada bagian juga yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus, untuk kita menyelesaikan apa yang ada di bawah alam bawah sadar kita. Oh Rabba Syandaya Rabba Syandaya Rabba ya Rabba. Yang hari-hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berhigayon sama Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan, mau setiap firman Tuhan itu, sehingga firman itu yang boleh mengubahkan setiap kehidupan kita. Oh Rabba Syandaya Rabba ya Rabba Syandaya Rabba ya Rabba ya. Syandaya Rabba ya Rabba Syandaya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba Syandaya Rabba ya Rabba. Syandaya Rabba Syandaya Rabba ya Rabba. Ini kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang boleh kami dengar hari ini boleh kami renungkan Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh hidup yang diubahkan, hidup yang dikendalikan sama firman Tuhan, hidup yang benar-benar menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang, sehingga orang boleh membaca firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena hidup kami dikendalikan sama firman Tuhan, hidup kami dikuasai sama firman Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan semua itu berasal dari firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, ajar setiap kami Tuhan Yesus, ajar hamba-Mu juga Tuhan, supaya hamba juga boleh menangkap dan melakukan bersama-sama semua, sampai kami boleh dipenuhi sama firman Tuhan. Oh Rabba Syandaya Rabba ya Rabba ya Rabba Syandaya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba Syandaya Rabba ya Rabba ya. Oh ya Rabba Syandaya Rabba ya Rabba Syandaya. Yesus memegang
Apakah selama ini hidup kita sungguh-sungguh dikuasai oleh firman Tuhan? Hidup kita dikendalikan firman Tuhan. Kata-kata kita dikendalikan firman Tuhan. Sikap kita dikendalikan firman Tuhan. Cara kita cari uang dikendalikan firman Tuhan. Kita inspeksi masing-masing. Oh, Rabaya, Rabasya. Syandaya, Rabaya. Oh, Ria, Rabaya, Rabaya, Rabasya. Yuk kita bangkit berdiri. Oh, Rabaya, Rabasya. Oh, Rabaya, Rabasya. Ambil waktu 1 menit. Kita renungkan kembali. Oh, Rabaya, Rabaya, Rabasya. Ampuni kami Tuhan, kesalahan kami, apa yang kami berbuat, ampuni Tuhan. Kami mau firman itu menetap. Kudus, tolong kami Tuhan. Kami boleh memberikan tempat, ruang dan waktu untuk firman itu masuk dalam kehidupan kami. Oh, Rabaya, Rabaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami boleh selamatkan. Kau mati buat kami. Tubuh dan darah-Mu menebus setiap dosa dan hidup kami. Hidup kami berharga. Hidup kami luar biasa. Hidup kami dahsyat di hadapan Tuhan. Kau punya rencana yang besar buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan setelah itu yang mengucapkan syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini peringatan akan aku. Saya kasih dalam Tuhan Yesus bukan roti atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Terima kasih sama-sama dalam nama Yesus. Oh, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Yuk kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan yang setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya kasih nama Yesus bukankah anggur yang atasnya kita ucapan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan. Yuk angkat kedua tangan kita ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk angkat tangan kita ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Tuhan. Hidup kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang mahal Tuhan. Biarlah hidup kami hidup yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap firman Tuhan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sementara kami akan berpisah, stay kami di mana tujuan kami masing-masing dengan tidak keras atau apapun, dan kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yuk kita angkat amplop kita. Oh Bapa ya Bapa ya Bapa ya Bapa. Bapa terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali mengembalikan apa yang bagian Tuhan. Setiap keseluruhan ini kami yakin ini bukan milik kami, ini bagian Tuhan, ini milik Tuhan. Oleh sebab itu hari ini dengan penuh sukacita kami kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Biar sucikan, kuduskan Tuhan apa yang kami boleh kembalikan buat Tuhan. 90% yang kami boleh pakai, yang kami boleh tabur Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah. Melalui 90% kami boleh dicukupkan bahkan berlimpah-limpah atas kehidupan kami Bapa. Kau berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, tangan Tuhan menyertai kami. Engkau yang membuat berhasil dan beruntung. Tangan Tuhan yang membuat semuanya baik adanya, karena penyertaan-Mu yang dahsyat, penyertaan-Mu yang sempurna melebihi dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh dahsyat, terpujilah nama Tuhan. Yuk angkat kedua tangan kita, terima berkati pada Allah Bapa di surga. Kekasih-kekasihlah pulangan, tinggal berkat kasih kita damai sejahtera Allah Bapa. Di dalam yang tunggal masih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persoalan hiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali, menjemput kita dari awan-awan yang berdamai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan yang berkat sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati. Selamat berhari Minggu.